berbahagia buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Utami Prasajaningsih, MPSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Zaki, Rofi Faris, Hana Haris, Yoga Abirama, dan saya sendiri Siti Hidayah. Kami dari kelompok 6 menjawab ujian akhir semester MSDM. Program Award Best Practice Sustainability Human Resource Management mendorong SDM yang berkelanjutan untuk masa depan korporasi dan industri. Adapun latar belakang program award ini adalah perkembangan digitalisasi dan dinamika lingkungan global mendorong perubahan signifikan pada pola kerja dan tata kelola organisasi. Organisasi dan perusahaan tidak hanya dituntut untuk produktif, tetapi juga wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan ekologi secara berkelanjutan. SDM menjadi faktor utama yang menciptakan inovasi, adaptasi, dan daya saing organisasi di era transformasi digital. Penghargaan dan apresiasi diperlukan untuk menstimulasi penerapan manajemen SDM yang beretika, inovasi, dan berorientasi pada keberlanjutan. Adapun tujuan program award yaitu menginspirasi sektor korporasi dan manufaktur untuk menerapkan pengelolaan SDM yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengapresiasi organisasi yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam strategi, kebijakan, dan praktek pengelolaan SDM secara konsisten, mempercepat terwujudnya budaya kerja yang inklusif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang guna mendukung daya saing dan keberlanjutan organisasi. Human Resource Management berkelanjutan merupakan pendekatan strategi dalam pengelolaan SDM yang menekankan keseimbangan antara tujuan kinerja organisasi dan tanggung jawab jangka panjang terhadap manusia serta lingkungan. Dan ini berorientasi pada keseimbangan produktivitas dan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan, inovasi, pembelajaran berkelanjutan, serta keberagaman dan inklusi. Prinsip-prinsip Human Resource berkelanjutan yaitu karyawan dipandang sebagai aset utama organisasi yang perlu dikembangkan dan dihargai, menjamin kesetaraan kesempatan serta menghargai keberagaman di lingkungan kerja, mendorong budaya pembelajaran dan inovasi secara berkelanjutan untuk menghadapi perubahan, mengintegrasikan nilai dan kebijakan yang ramah lingkungan dalam pengelolaan SDM, serta berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan nilai strategis, bukan sekedar capaian tahunan. Adapun manfaat penerapan Human Resource berkelanjutan bagi organisasi meningkatkan reputasi kepercayaan publik dan employer branding melalui komitmen pada praktek SDM yang berkelanjutan. Bagi SDM menumbuhkan rasa bangga, motivasi, dan komitmen karyawan terhadap nilai-nilai keberlanjutan dalam pekerjaan, sedangkan bagi ekosistem industri mendorong terciptanya standar baru pengelolaan SDM yang etis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Adapun dampak positif Human Resource berkelanjutan yaitu terbentuknya budaya kerja berkelanjutan, meningkatnya daya saing korporasi berbasis SDM unggul, terwujudnya sinergi antara produktivitas dan kesejahteraan, kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sustainability start from people. SDM adalah inti dari keberlanjutan organisasi. Melalui kepemimpinan yang visioner, budaya kerja yang inklusif, dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan, setiap individu dapat menjadi penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, baik bagi organisasi, masyarakat, dan lingkungan. Demikian jawaban dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Hana. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kerangka penilaian award. Penilaian berdasarkan dua kategori utama. Yang pertama adalah core indikator. Core indikator adalah sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja dan komitmen organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan strategis. Penilaian ini bersifat wajib karena mencerminkan aspek-aspek fundamental yang menentukan kualitas dan keberlanjutan praktik SDM dalam organisasi. Tujuan utama penilaian ukuran inti ini ada 3. Yang pertama adalah mendorong organisasi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, etika, dan inklusivitas dalam pengelolaan SDM. Lalu yang kedua, menilai komitmen strategis manajemen terhadap pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan kepada organisasi yang menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan SDM.
Ada 4 karakteristik penilaian ukuran inti. Yang pertama itu strategis. Strategis ini harus menyentuh aspek kebijakan dan arah jangka panjang organisasi. Lalu yang kedua itu wajib. Semua organisasi peserta award harus memenuhi dan dinilai berdasarkan indikator ini. Kemudian yang ketiga terukur. Setiap indikator memiliki kriteria dan bukti yang dapat diverifikasi. Dan yang keempat adalah mencakup aspek internal, yaitu kebijakan dan praktek, dan eksternal, dampak terhadap karyawan dan masyarakat. Kita lanjut ke struktur penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 indikator utama, masing-masing memiliki bobot 15%, sehingga total bobot untuk ukuran ini adalah 75% dari keseluruhan penilaian award. Yang pertama, kepemimpinan SDM berkelanjutan. Ini merupakan komitmen manajemen terhadap SDM berkelanjutan. Lalu yang kedua, kesejahteraan dan keseimbangan kerja. Ini menunjukkan seperti program kesehatan, keselamatan, dan work-life balance. Lalu yang ketiga, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini dapat dilihat dari pelatihan, pembelajaran, dan karir jangka panjang yang diberikan. Kemudian yang keempat, keberagaman dan inklusi. Ini merupakan kebijakan inklusif terhadap gender, disabilitas, dan budaya yang diterapkan. Lalu yang kelima, kepatuhan dan etika SDM. Ini merupakan kepatuhan terhadap regulasi dan etika kerja. Yang kedua adalah complementary factor. Complementary factor ini adalah ukuran tambahan yang tidak wajib, namun dapat memberikan nilai plus dalam penilaian keseluruhan. Indikator ini menunjukkan kedewasaan organisasi dalam pengelolaan SDM secara inovatif, responsif, dan berdampak luas. Adapun tujuan penilaian ini adalah yang pertama, memberikan perspektif tambahan tentang pengelolaan SDM yang inovatif. Lalu yang kedua, mendorong organisasi untuk menunjukkan inisiatif strategis, bukan hanya memenuhi standar minimum. Lalu yang ketiga, memungkinkan organisasi menampilkan keunikan dan kelebihan dalam pendekatan SDM. Kemudian yang keempat, mengajak organisasi untuk aktif beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ada 5 karakteristik dalam penilaian ukuran komplementari. Yang pertama itu adalah opsional namun bernilai tambah. Hal ini tidak wajib diikuti, tetapi jika dipenuhi dapat meningkatkan skor total dan menunjukkan komitmen lebih tinggi terhadap pengelolaan SDM. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Penilaian ini disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas organisasi sehingga memungkinkan berbagai pendekatan dan inovasi yang relevan. Lalu yang ketiga, berbasis bukti. Penilaian dilakukan berdasarkan data, dokumentasi, dan hasil nyata dari implementasi program kebijakan. Yang keempat, mendorong partisipasi. Banyak indikator yang menilai hubungan antara manajemen dan karyawan seperti keterlibatan, komunikasi, dan kepuasan. Lalu yang terakhir adalah berorientasi masa depan. Ini merupakan fokus pada adaptabilitas, inovasi, dan dampak sosial lingkungan yang menjadi kunci keberhasilan organisasi di era perubahan yang cepat. Struktur penilaian untuk complementary factor ini kami rinci menjadi 5 indikator. Masing-masing memiliki bobot 5%, sehingga total bobotnya adalah 25% dari keseluruhan penilaian. Meskipun bersifat opsional, indikator ini dirancang untuk memperkuat dan melengkapi penilaian dari indikator inti. Yang pertama adalah inovasi dalam praktek SDM. Hal ini untuk memperlihatkan penggunaan teknologi dan pendekatan baru dalam pengelolaan SDM. Lalu yang kedua, keterlibatan karyawan, yaitu tingkat partisipasi dan kepuasan karyawan terhadap kebijakan SDM yang dibuat. Lalu yang ketiga adalah dampak sosial dan lingkungan SDM. Kontribusi SDM terhadap program CSR dan keberlanjutan lingkungan diperlihatkan pada indikator ini. Yang keempat adalah adaptabilitas terhadap perubahan. Ini merupakan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan eksternal. Lalu yang kelima, transparansi dan komunikasi internal. Ini merupakan keterbukaan informasi dan efektivitas komunikasi antara manajemen dan karyawan. Ini merupakan contoh template penilaian yang menggabungkan core indikator dan complementary factor. Jadi dengan bobot total 100%, skor yang bisa diisi adalah dengan skala 1-5. Dengan total untuk core indikator adalah 75% dan complementary factor adalah 25%. Adapun interpretasi penilaian akhirnya dengan nilai akhir 4,5-5 itu merupakan perusahaan yang layak menerima Gold Award, lalu dengan kategori 4-4,49 layak menerima Silver Award, lalu 3,5-3,99 itu layak menerima Bronze Award. Jadi jika kecil dari 3,5 itu belum memenuhi kriteria untuk mengikuti award ini. Environment atau lingkungan organisasi terdiri dari struktur organisasi, budaya kerja, sistem SDM, dan hubungan antar karyawan. Dinamika internal seperti digitalisasi, proses kerja, hybrid working, dan manajemen multi-generasi. Makro environment atau lingkungan eksternal. Perubahan teknologi, AI, big data seperti yang ditunjukkan dalam video Palantir. Disrupsi ekonomi, geopolitik, dan juga regulasi. Perubahan demografi dan budaya yang semakin pluralistik dan global. Lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi, keberlanjutan perusahaan ditentukan oleh struktur organisasi yang adaptif, budaya kerja yang kolaboratif, serta sistem SDM yang responsif terhadap perubahan. Hubungan antara karyawan menjadi semakin strategis, bukan hanya dalam konteks koordinasi kerja, tetapi juga dalam membangun kepercayaan dan sinergi lintas fungsi. Dinamika internal organisasi saat ini ditandai oleh digitalisasi proses kerja,
penerapan sistem hybrid working yang menuntut fleksibilitas tinggi, serta manajemen multi-generasi yang memerlukan kemampuan kepemimpinan inklusif. Pemimpin dituntut mampu mengintegrasikan gaya kerja generasi berbeda ke dalam budaya organisasi yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Adapun untuk lingkungan eksternal, di tingkat eksternal organisasi menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk perkembangan artificial intelligence atau AI, dan big data sebagaimana tergambar dalam video Palantir, yang mengubah cara perusahaan mengelola data, mengambil keputusan, dan menciptakan nilai bisnis. Selain itu, disrupsi ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan perubahan regulasi menuntut perusahaan memiliki ketangguhan strategis dan tata kelola yang transparan. Perubahan demografi dan budaya semakin pluralistik serta global yang menuntut organisasi untuk membangun strategi SDM yang inklusif, menghargai kebersamaan nilai, serta mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Critical factors untuk employees, antara lain adaptive competence, kemampuan untuk cepat belajar ulang atau relearning dan menerapkan teknologi baru tanpa kehilangan daya kritis dan etika kerja. Data literacy dan digital mindset. Seluruh karyawan perlu mampu membaca, memahami, dan menafsirkan data dalam konteks kerja tanpa harus menjadi data scientist. Collaborative intelligence. Memiliki kemampuan untuk bekerja lintas fungsi, budaya, generasi dengan dukungan teknologi kolaboratif. Sustainability orientation. Kesadaran bahwa setiap keputusan dan aktivitas kerja berdampak sosial dan lingkungan. Kaitannya critical factors untuk employees dengan meso dan macro environment, adaptive competence. Industri meso menuntut reskilling cepat. Secara makro, digitalisasi global mempercepat siklus kompetensi. Data literasi dan digital mindset. Transformasi digital di tingkat nasional atau makro menuntut literasi digital di semua sektor atau meso. Collaborative intelligence. Faktor demografi dan culture pluralistik atau makro menciptakan kebersamaan gaya kerja yang harus disinergikan atau meso. Sustainability orientation. Tekanan global ESG makro mendorong tanggung jawab sosial perusahaan meso. Baik, yang selanjutnya terkait critical factor leadership untuk keberlanjutan korporasi di era disrupsi. Yang pertama, strategic foresight. Pemimpin harus mampu membaca tren makro seperti perubahan ekonomi global, regulasi internasional, dan juga perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap industri kita. Di level meso sendiri, hal ini berarti memahami perubahan kompetitor dan perilaku konsumen. Dalam konteks sosial, foresight ini membantu kita menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan berbagai generasi dan budaya yang berbeda. Singkatnya, pemimpin yang visioner bisa mencegah organisasi ketinggalan zaman sebelum masalah muncul. Kemudian yang kedua, dengan tech-enabled leadership. Bahwa di era AI dan juga otomasi seperti saat ini, seorang pemimpin haruslah paham teknologi dan mampu memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Di tingkat makro sendiri, ini terkait dengan disrupsi global yang terus berkembang. Di level meso, organisasi harus tanggap terhadap persaingan yang semakin digital. Dan dari sisi sosial, teknologi yang digunakan dengan bijak juga mampu membangun komunikasi lintas budaya dan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin. Kemudian yang ketiga, dengan inclusive leadership. Bahwa pemimpin yang inklusif ini menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga memberdayakan setiap individu dari berbagai generasi dan juga latar belakang. Secara makro, hal ini selaras dengan norma sosial dan norma hukum anti diskriminasi. Sementara di level meso sendiri, budaya organisasi yang inklusif meningkatkan inovasi dan retensi talenta. Dan secara sosial, kepemimpinan inklusif membuat tim lebih solid dan juga kolaboratif. Kemudian yang keempat, resilience dan juga krisis manajemen. Bahwa pemimpin yang tangguh itu merupakan pemimpin yang mampu menghadapi ketidakpastian dari krisis ekonomi hingga gangguan di rantai pasok. Di level makro sendiri, ini berarti menghadapi krisis global, sementara di level meso menghadapi disrupsi industri lokal. Dan secara sosial, seorang pemimpin yang resilient bisa menjaga motivasi tim lintas generasi dan mengolah ketegangan budaya saat situasi yang sulit. Kemudian yang kelima, dengan purpose-driven vision, bahwa pemimpin yang memimpin dengan tujuan yang jelas dan nilai yang kuat mampu menginspirasi dan menyatukan tim. Di tingkat makro, hal ini relevan dengan ekspektasi dari para pemangku kepentingan terhadap etika dan juga keberlanjutan. Di level meso sendiri, visi yang jelas membantu organisasi menyesuaikan diri dengan pasar dan juga tren konsumen saat ini. Di sisi sosial, visi yang berbasis nilai tentunya menjadi perekat bagi tim lintas budaya, sehingga semua orang merasa bagian dari tujuan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bu, saya izin melanjutkan. Saat ini adalah dari disrupsi demografi dan juga dari disrupsi budaya dalam keberlanjutan korporasi. Untuk yang pertama, pergeseran generasi dan juga pola kerja, atau kita dalam lingkup disrupsi demografi adalah perbedaan antara dua generasi yang sangat berbeda, yaitu generasi pertama, generasi baby boomers dan juga Gen X beserta generasi milenial maupun juga Gen Z. Di sini
memiliki perbedaan yang sangat signifikan, baik itu dalam sisi Gen Z maupun milenial yang lebih fleksibel dan juga lebih digital dalam mencari makna suatu pekerjaan seperti itu. Dan juga pergeseran ini juga mengubah yang pertama seperti nilai kerja, gaya komunikasi dan juga ekspektasi terhadap pemimpinan. Karena pasti dua jenis generasi tadi memiliki penyesuaian yang berbeda terhadap kepemimpinan suatu perusahaan. Dan juga di sisi lain juga muncul tenaga kerja lintas negara dengan latar budaya yang berbeda, yang menuntut kemampuan cross culture management dan juga inklusivitas yang tinggi. Dan demografi ini juga dipengaruhi oleh fenomena seperti urbanisasi, aging population, serta kesenjangan digital yang menuntut suatu perusahaan dapat lebih adaptif dalam merancang kebijakannya terhadap SDM dan juga sistem kerja yang hibrida seperti itu. Contohnya saat ini yaitu baik itu melalui seperti work from anywhere, work from home maupun juga bekerja melalui media Zoom. Selanjutnya disrupsi budaya, yaitu dunia plural dan juga terfragmentasi di sini, yaitu kemajuan teknologi dan juga globalisasi melahirkan pluralisme budaya, di mana tenaga kerja berasal tidak hanya dari satu negara atau satu budaya, tapi dari beragam sistem nilai, bahasa, dan etika. Hal ini menimbulkan sisi kekuatan seperti peningkatan kreativitas, inovasi, dan juga kolaborasi lintas pandangan serta tantangan, seperti potensi gesekan, nilai, etika, dan persepsi terhadap otoritas kerja tematik. Nah, ini berarti dari tadi perbedaan tadi, pluralitas tadi, sisi berbeda budaya, memunculkan suatu inovasi, kelebihan bagi dari sisi inovasi dan juga kreativitas, dan juga kolaborasi antar perbedaan, tapi juga di sisi lain juga memunculkan juga risiko dari perbedaan budaya seperti itu. Dan juga generasi muda ini menilai pekerjaan bukan sekedar penghasilan, tetapi purposis, ya tujuannya, seperti dampak sosialnya, keseimbangan hidup atau work-life balance, dan juga menolak kepemimpinan otoriter dan menuntut keterbukaan serta keberagaman nilai, sehingga perusahaan harus membangun budaya organisasi yang lebih agile, inklusif, dan berbasis makna. Jadi di sini tidak hanya perusahaan memastikan suatu salary maupun kesejahteraan yang tinggi, tapi juga perusahaan harus bisa memberikan kenyamanan, antara lain melalui sifat yang work-life balance seperti itu. Lanjut pada keterkaitan dengan teknologi dan disrupsi digital, yaitu teknologi seperti AI, big data yang dikembangkan di Pelanggar tadi merupakan contoh nyata yang tidak hanya merubah proses kerja, tapi juga struktur sosial dan nilai etik. Dan juga peran manusia bergeser dari yang awalnya hanya seperti pelaksana, memproses data, menunjukkan justru di sini peran manusia adalah lebih kepada analisa, sehingga dapat menjadi pengambil keputusan yang berbasis data. Dan juga risiko dehumanasi meningkat seperti itu apabila inovasi tidak diimbangi nilai kemanusiaan. Karena kalau digitalisasi kan dia hanya adanya ya dan tidak seperti itu, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih humanis. Dan juga keberlanjutan tidak cukup hanya dengan kemampuan teknologi, tetapi juga kecerdasan sosial, empati, dan juga etika. Nah, inilah tadi yang tidak dimiliki oleh AI seperti itu. Dan juga implikasi terhadap keberlanjutan korporasi. Di sini ada beberapa, yaitu korporasi harus membangun inklusivitas generasi dan budaya, korporasi perlu menyeimbangkan rasionalitas teknologi dengan nilai kemanusiaan, korporasi perlu mengembangkan kepemimpinan dengan culture, intelijen, dan empati sosial. Jadi jangan hanya kita terpaku pada kemampuan digital yang super canggih, tapi juga harus tetap di situ memiliki sisi kemanusiaan maupun empati sosial. Juga korporasi harus paham bahwa untuk menjadikan data sebagai alat penguat nilai, tetapi juga harus data tersebut bukan sebagai pengganti moral. Jadi secara kesimpulan, disrupsi demografi dan budaya pluralistik menuntut organisasi untuk bertransformasi juga dari dalam, dan juga keberlanjutan hanya akan tercapai kemudian perusahaan jika teknologi dan budaya saling menyeimbangkan dengan tetap manusia menjadi pusatnya. Seperti itu. Mungkin demikian. Mohon izin Bu dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan juga pengajaran bimbingan Ibu di semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.